Swastiastu. Baik, anak-anak, ketemu lagi dengan Bapak Wira di materi kerjasama. Jadi, beberapa menit ke depan melalui video ini Bapak akan menjelaskan materi kerjasama yang merupakan salah satu materi yang sangat penting untuk bekal anak-anak ke depannya. Kenapa penting? Karena kita sebagai makhluk sosial, ya, jadi manusia sebagai makhluk sosial tidak akan dapat hidup sendiri. Jadi pasti membutuhkan bantuan dan tentu saja kerjasama dengan orang lain. Bagaimana kerjasama yang bisa kita wujudkan dengan orang lain di berbagai bidang kehidupan dan apa itu kerjasama? Mari kita bahas pada video kali ini. Ya, sebelumnya Bapak sampaikan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, anak-anak mampu menjabarkan makna kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi maknanya atau pengertiannya yang akan kita pelajari bersama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Yang kedua adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk. Jadi bagaimana bentuk-bentuk kerjasama di berbagai bidang. Yang ketiga, mengemukakan pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Jadi di sini yang ketiga adalah pentingnya kerjasama. Jadi mengapa kerjasama itu penting? Yang keempat, membuktikan pentingnya kerjasama. Dan yang terakhir adalah menunjukkan bentuk kerjasama di dalam kelas. Jadi itu tadi tujuannya. Sekarang kita lanjutkan ke materi. Apa itu kerjasama? Di benak anak-anak pasti sudah ada pertanyaan itu. Tapi tanpa kalian sadari, kalian sudah sering melakukannya baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat lain. Ya. Silakan diperhatikan gambar ini. Ini adalah potongan gambar pada Piala AFF 2020, di mana ada kerjasama antara pemain timnas dalam permainan sepak bola. Menurut kalian, apakah jika tidak ada kerjasama antara pemain, apakah kita bisa memenangkan sebuah pertandingan? Ya, tentu tidak. Kerjasama mutlak diperlukan di dalam permainan sepak bola dan juga dalam beberapa bidang kehidupan kita. Jadi kita mulai dari makna kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang, jadi lembaga, pemerintah, individu, untuk mencapai tujuan bersama. Jadi bagaimana setiap individu atau setiap komponen itu bekerja sama atau bergabung untuk mencapai tujuannya bersama. Jadi kalau tujuannya berbeda-beda itu tidak bisa disebut dengan kerjasama. Di negara kita Indonesia, gotong royong merupakan cerminan kerjasama antar warga negara yang sesuai dengan kultur dan kepribadian Indonesia. Jadi, istilah kerjasama di negara kita lebih dikenal dengan gotong royong. Jadi, anak-anak pasti sudah sering mendengar apa itu gotong royong. Nah, kenapa kita harus bekerja sama? Yang pertama adalah karena manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya. Jadi, kita harus memerlukan bantuan karena contohnya seperti anak-anak sekarang memakai baju yang menyiapkan siapa? Yang menyiapkan adalah pedagang yang menjual di pasar. Kemudian pedagang mendapat dari mana? Produsen. Produsen mendapat bahan dari mana? Petani dan begitu seterusnya. Jadi kita selalu membutuhkan bantuan dari orang lain dalam memenuhi kehidupan. Seperti makanan, minuman, pakaian, maupun hal-hal yang lain. Yang kedua adalah manusia dapat hidup secara wajar apabila bekerja bersama-sama dengan manusia lainnya. Manusia dianggap tidak normal atau aneh apabila dia hidup sendiri, tanpa berkomunikasi, tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Jadi ini adalah pendorong kerjasama yang kedua, di mana kita dengan bersama-sama dengan orang lain, kita berinteraksi atau bersosialisasi. Bagaimana bentuk kerjasama? Mungkin anak-anak sudah melihat di dalam kehidupan sehari-hari, di sekolah,
di rumah maupun di tempat-tempat lain, kerjasama-kerjasama yang ada. Namun, mari kita lihat secara teoritis bagaimanakah bentuk kerjasama itu. Dalam bidang politik, kerjasama itu diwujudkan dalam bentuk musyawarah mufakat. Jadi, salah satu ciri perpolitikan di Indonesia adalah adanya musyawarah mufakat, di mana pengambilan keputusan itu dari lobi-lobi atau dari kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi, dalam mengambil keputusan diperlukan kerjasama antar pihak yang di dalam kehidupan politik di Indonesia itu disebut dengan musyawarah. Dalam ekonomi, jadi seperti yang kita ketahui, ekonomi Indonesia dilandasi oleh sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Jadi perekonomian itu ditujukan atau dilaksanakan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia, yaitu terciptanya kehidupan yang adil dan makmur. Untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur itu, maka seluruh komponen harus bekerja sama. Salah satu kegiatan ekonomi atau salah satu bentuk perilaku ekonomi dan organisasi ekonomi yang menunjukkan hal itu adalah koperasi. Jadi ini adalah salah satu bentuk usaha yang khusus ada di Indonesia di mana kemajuannya ditentukan dari, oleh, dan juga untuk anggota koperasi itu sendiri. Jadi bagaimana tujuan bersama, bagaimana keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan melalui gerakan koperasi. Di dalam pertahanan keamanan, kita mengenal yang namanya Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta atau SIS-HANKAM-RATA, di mana setiap warga negara wajib dan berhak untuk melakukan upaya pertahanan dan keamanan negara, dan pasti membutuhkan kerjasama di dalamnya, di mana kerjasama warga negara tersebut untuk mewujudkan pertahanan dan keamanan merupakan contoh sikap bela negara. Jadi, jika suatu saat negara membutuhkan kita, siapapun kita wajib untuk bekerja sama dengan negara untuk membantu negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang agama, Indonesia tercipta dalam keberagaman. Jadi, bagaimana kita menjaga kerukunan hidup antar umat beragama, diperlukan sebuah kerjasama satu antar yang lain, di mana kerjasama antar umat beragama itu membuat kita bisa saling menghormati umat seagama dan juga umat berbeda agama. Saling menghormati lembaga keagamaan, dan yang terpenting adalah saling menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama. Apabila kita sudah bisa saling menghormati, maka mau tidak mau, suka tidak suka, keharmonisan akan terwujud di dalam dunia pluralisme yang ada di Indonesia. Jadi, kerjasama di bidang agama ini diwujudkan dalam bentuk saling menghormati, saling menghargai, bahkan bila mana perlu, saling bekerja sama. Apa tujuan kerjasama? Tujuan kerjasama pada dasarnya adalah menguntungkan kedua belah pihak. Artinya kedua pihak harus mempunyai kesadaran bahwa kerjasama yang dilakukan bersifat saling menguntungkan. Bukan berarti kedua belah pihak memiliki kemampuan yang sama dalam peroleh keuntungan yang sama besar. Tapi dalam kerjasama kedua pihak berperan sesuai dengan kemampuan dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan peran masing-masing. Dan perlu diingat, keuntungan bukan hanya sebatas material saja. Keuntungan bisa dalam bentuk pengalaman, pahala, dan juga yang lain. Jadi, mari kita bekerja sama dengan kemampuan, dengan kapabilitas, dan dengan kewenangan kita masing-masing. Sehingga terwujudlah suatu tujuan yang kita ingin gapai bersama. Manfaat kerjasama antara lain adalah mendorong persaingan dalam mencapai tujuan, meningkatkan kualitas produksi, mendorong individu bekerja lebih cepat dan mudah,
mendorong kemampuan bersaing semakin meningkat, mendorong terciptanya hubungan harmonis antar pihak serta meningkatkan rasa kesetiakawanan, mendorong menciptakan praktik yang sehat serta meningkatkan semangat kelompok, mendorong tiap-tiap pihak ikut serta merasakan situasi dan keadaan yang terjadi di lingkungannya sehingga secara otomatis akan ikut menjaga melestarikan situasi dan kondisi. Jadi, manfaatnya banyak sekali anak-anak. Jadi, selain memenuhi tujuan bersama, manfaat ini juga bisa kita rasakan untuk individu. Jadi di mana kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik, memenuhi kebutuhan kita dan lain sebagainya. Pernahkah anak-anak melihat sapu lidi? Ya. Satu batang lidi tidak dapat membersihkan halaman rumah. Tapi saat lidi-lidi itu dikumpulkan, bahkan ratusan lidi itu dikumpulkan, kemudian diikat menjadi sebuah sapu, saat itulah kotoran, sampah, kemudian debu akan dapat kita bersihkan dengan sapu itu. Itu artinya betapa besar arti pentingnya persatuan dan kesatuan dan dalam hal ini kerjasama. Apabila kita bersatu padu, bangsa Indonesia akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi permasalahan dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik. Jadi, dengan analogi sapu lidi ini, sama seperti pepatah mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dengan bersatu kita akan bisa menyelesaikan tujuan kita bersama. Dengan bersatu kita dapat menyelesaikan hal-hal berat bersama. Seperti halnya sapu lidi. Nah, pentingnya kerjasama adalah untuk yang pertama, mempererat persaudaraan dan kebersamaan, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja, mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan, menjadikan pekerjaan yang berat semakin ringan dan cepat diselesaikan. Jadi ini adalah mengapa kerjasama itu penting anak-anak. Dan yang terpenting anak-anak bisa dilihat di poin 5. Jadi menjadikan pekerjaan yang berat semakin ringan dan cepat diselesaikan. Apa implementasi kerjasama dalam kehidupan nyata anak-anak? Jadi bisa di dalam pemerintahan, bisa di sekolah, bisa di masyarakat. Mari kita lihat bersama-sama melalui tayangan video ini. Di sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk dan berjalan karena adanya kerjasama semua pihak. Jadi di sekolah anak-anak bisa bekerja sama di dalam ekstrakurikuler, dalam melaksanakan pembersihan di sekolah, dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, bahkan di dalam kegiatan olahraga-olahraga. Jadi anak-anak harus bekerja sama dengan temannya di samping, dengan temannya di kelas sebelah, dengan kakak kelasnya, dengan gurunya, dengan pegawainya, dengan security-nya, dengan orang tua teman-temannya. Kita harus bekerja sama. Bekerja sama untuk apa? Untuk mencapai kesuksesan bersama. Jadi, baik itu untuk prestasi, baik itu untuk kebersihan sekolah, baik itu untuk nilai yang lebih baik. Kecuali jangan kerjasama dalam ujian ya anak-anak. Itu menyalahi aturan. Jadi kerjasamanya saat belajar. Jadi saling berdiskusi, saling memberikan masukan, itu baik. Tapi kalau kerjasama di ujian itu berdampak buruk pada anak-anak. Kerjasama di masyarakat mungkin kita lihat dengan adanya gotong royong. Baik gotong royong pembangunan, gotong royong pembersihan sungai, maupun gotong royong saat terjadi bencana. Di mana hal ini dilakukan karena kapasitas atau kapabilitas atau kemampuan pemerintah untuk melakukan hal tersebut terbatas, anak-anak. Jadi dengan bergotong royong, contohnya dalam membersihkan jalan atau membersihkan sungai, semakin banyak yang terlibat, maka pekerjaannya semakin cepat dan semakin efektif. Jadi hal itulah mengapa kerjasama mutlak diperlukan di dalam bermasyarakat. Nah, dalam bernegara, kita dapat menunjukkan kerjasama itu adalah dengan berpartisipasi dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Contohnya, ikut serta dalam bela negara, turut menjaga ketertiban dan kerukunan umat beragama,
membayar pajak, dalam hal ini pajak kendaraan bermotor atau pajak yang lain, atau mungkin ikut terjun di dalam berpolitik. Jadi dengan kerjasama itu negara dapat berjalan dengan baik, bisa memenuhi dan memberikan hak kita sebagai warga negara setelah kita melaksanakan kewajiban kita sebagai warga negara. Ya, jadi anak-anak, itu beberapa hal yang mungkin dapat Bapak sampaikan terkait dengan kerjasama, di mana seperti yang Bapak sampaikan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, maka bersatulah anak-anak, bekerja samalah karena kita tidak dapat hidup sendiri. Jadi sekian anak-anak, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.